Hai semua, Mas Astro di sini. Setelah sampai 9 hari tertahan di Tiangong, kru Shenzhou 20, Chen Dong, Zheng Zhongrui, dan Wang Ji akhirnya berhasil kembali dengan selamat setelah jadwal kepulangan yang sebenarnya seharusnya dilakukan pada 5 November 2025 atau berselang 5 hari setelah kedatangan kru Shenzhou 21 ke stasiun Tiangong. Metode kepulangan kru Shenzhou 20 ini seperti kita ketahui akhirnya menggunakan wahana milik kru Shenzhou 21 ya untuk kembali. Dan prosedur ini disebut sebagai operasi penyelamatan. Tindakan ini akhirnya diambil setelah China Main Space Agency atau CMSA memastikan wahana Shenzhou 20 dinyatakan tidak layak untuk kembali ke bumi bersama para kru di dalamnya setelah sebuah kepingan sampah antariksa menghantam wahana. Dan kepastian operasi ini diumumkan secara resmi hanya berselang beberapa jam saja dari proses undocking setelah sebelumnya terjadi semacam kesimpangsiuran informasi mengenai tindakan apa yang CMSA akan lakukan. Karena berdasarkan rilis resmi sebelumnya, informasi yang didapat hanya tentang insiden yang terjadi, kondisi stasiun, dan beserta para taikonaut yang dikatakan dalam kondisi baik dan beraktivitas seperti biasa. Mengenai operasi penyelamatan untuk kru Shenzhou 20 ini sendiri adalah protokol standar keselamatan untuk CMSA yang sudah dijalani sejak stasiun Tiangong beroperasi secara resmi pada 2021 dengan kru Shenzhou 12. Protokol ini disiapkan untuk menjaga keselamatan dan kesinambungan kru di Tiangong. CMSA sendiri pada setiap peluncuran berawak ke Tiangong selalu ada roket dan wahana cadangan yang selalu standby dan siap disiapkan dan diluncurkan dalam waktu 8 hari. Adapun detail protokolnya adalah jika terjadi satu masalah kepada taikonaut di luar angkasa, maka kru dapat kembali ke bumi menggunakan kapsul mana saja yang masih layak beroperasi. Lalu wahana cadangan tak berawak akan diluncurkan kemudian sesegera mungkin untuk mengganti kekosongan ke stasiun Tiangong. Atau bisa juga metodenya dibalik, kru yang akan kembali menunggu wahana cadangan untuk diluncurkan untuk menjemput mereka. Ini tergantung seberapa urgent situasinya. Dalam kasus ini, akhirnya awak kru Shenzhou 20 kembali menggunakan wahana milik Shenzhou 21, dan kru Shenzhou 21 yang saat ini masih menjalankan tugasnya di Tiangong akan mendapatkan wahana baru, yaitu Shenzhou 22 yang akan diluncurkan sesegera mungkin. Sedangkan nanti wahana Shenzhou 20 yang dianggap tidak layak itu akan kembali ke bumi tanpa awak. Kembalinya kru Shenzhou 20 menggunakan wahana Shenzhou 21 secara segera kemungkinan besar karena kemampuan kapasitas stasiun Tiangong yang memang tidak dirancang untuk mengakomodasi 6 taikonaut dalam jangka panjang. Bukan karena secara teknis tidak bisa, tapi berhubungan dengan ketersediaan suplai makanan, daya energi, dan kenyamanan. Sebagai perbandingan, stasiun Tiangong ukurannya hanya sepertiga dari stasiun ISS yang mampu menampung sampai 9 astronot dalam jangka panjang atau 12 dalam jangka pendek saat terjadi rotasi kru. Mengenai detail bagian kapsul mana yang terhantam dan seberapa parah tingkat kerusakannya, ini masih belum ada rilis resmi ya dari CMSA, tapi beredar rumor jika bagian Shenzhou 20 yang terhantam adalah kaca jendela. Jendela kapsul Shenzhou sendiri terdiri dari 3 lapisan panel, di mana satu lapisan terluarnya dan yang paling tebal atau disebut dengan heat protection glass mampu menahan panas terutama pada saat proses re-entry. Sedangkan 2 lapisan dalam bertugas menyegel tekanan atmosfer di dalam kapsul agar tidak bocor atau disebut sebagai pressure bearing glass. Dan di setiap lapisan ada gap yang biasanya diisi udara atau nitrogen. Jenis struktur jendela seperti ini memang dimiliki oleh wahana antariksa seperti Shenzhou atau Soyuz. Nah, diduga kuat bagian yang terhantam puing antariksa adalah jendela ini, di mana terdapat retakan yang terjadi pada bagian heat protection glass. Dinyatakannya kapsul Shenzhou 20 sebagai tidak layak diawaki kembali ke bumi kemungkinan karena kekhawatiran lapisan terluarnya akan pecah terkikis oleh atmosfer, sehingga mengekspos lapisan dalamnya yang sama sekali tidak tahan panas. Dan tentu ini sesuatu yang sangat berbahaya. Namun apapun itu, nanti kita tunggu saja update resmi dari CMSA mengenai apa yang terjadi sebenarnya secara detail. Yang jelas saat ini para kru Shenzhou 20 sudah kembali dengan selamat dan sehat. Melihat situasi yang penuh drama seperti ini, kemungkinan besar insiden serupa tidak akan menjadi yang terakhir dan bisa menimpa siapa saja di orbit di masa mendatang. Sialnya untuk mereka, semenjak beberapa misi ke belakang, kru Tiangong sebenarnya selalu menghabiskan sebagian besar waktu EVA mereka
untuk memasang panel perlindungan untuk melindungi stasiun dari ancaman hantaman puing antariksa. Tapi nyatanya ketika ancaman itu benar-benar terjadi, hantamannya malah menghantam di bagian yang paling kurang diperkirakan. Perlu kita ketahui serpihan-serpihan puing antariksa ini menghantam dengan kecepatan tinggi dan penuh energi. Bahkan serpihan sekecil potongan cat pun diperkirakan memiliki energi hantaman setara sebuah granat. Dan jumlahnya bisa sampai ratusan ribu dengan ukuran bervariasi, seperti yang dilaporkan oleh European Space Agency atau ESA. Sampah-sampah ini berasal dari bagian peluncur roket di masa lalu, wahana, dan satelit tua yang sudah tidak beroperasi. Meningkatnya aktivitas peluncuran satelit dan misi berawak di orbit, maka potensi makin banyaknya space debris di masa mendatang akan menjadi satu ancaman yang serius. Tindakan nyata untuk membersihkan atau setidaknya mengurangi sampah-sampah ini perlu dilakukan sesegera agar tidak mengancam infrastruktur dan aktivitas di orbit. Beberapa upaya sudah pernah dilakukan dalam program Active Debris Removal, namun belum ada yang secara nyata yang bisa dilakukan dalam skala besar. Satu-satunya upaya cepat saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat struktur wahana sehingga lebih tahan akan hantaman kecil dari space debris di masa mendatang. Saya Mas Astro pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.